dalam lukisan, objek acuan atau model atau apa yang kita lukis itu akan berpengaruh terhadap objek piktorial atau objek yang muncul di dalam lukisan kita, di kanvas kita, di kertas kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Painting Explorer channel. Rekan-rekan Painting Explorer, malam ini kita akan mempelajari lukisan karya Mbak Novi Rosdiana yang kita bisa mengkaji banyak hal dari lukisan ini. Kita akan melihat secara teknis dan juga bagaimana persoalan ide itu digarap. Ada yang menarik di dalam karya Mbak Novi Rosdiana ini ya, yang ada di kelas kuliah seni lukis advance. Kita baca dulu keterangan atau data karyanya. Nama Novi Rosdiana, judulnya Lupa Waktu. Ini menarik ya, Lupa Waktu. Nanti kita akan mencermati judul ini dan kita akan lihat ya deskripsinya. Mbak Novi menekankan tentang lupa waktu ini. Tahunnya 2026, ukurannya 20 kali 15 cm. Bahannya cat gouache di kertas. Deskripsinya anak-anak yang lupa waktu saat bermain di pantai. Foto ini diambil saat mudik Pariaman 2026. Kita nikmati karya Mbak Novi ya, lupa waktu ini. Kita cermati dulu secara visual ya. Lalu kita lihat lukisan ini ya, lukisan Mbak Novi ini sudah memiliki keberanian di dalam warna. Nah ini pentingnya, Mbak Novi berani memakai warna-warna cerah ya, sehingga lukisan ini akan terasa intensitasnya segar ya. Misalnya coba perhatikan ya, di bagian langit ini diberi warna orange ya, kuning dengan orange ke kuning-kuningan yang itu terrefleksikan. Nah ini menarik ya, refleksinya tidak hanya ada di laut tetapi juga sampai ke pasir, dan juga ada unsur-unsur warna oranye ya, warna senja ini di langit. Nah ini menjadikan harmoni warna lukisan ini terjaga ya, dan kita masih bisa juga melihat misalnya warna-warna tersebut pada batu ya. Itu menarik ya. Terus kita juga melihat beragam teknik, atau lebih tepatnya beragam cara sapuan kuas ya, cara sapuan kuas yang dipakai. Yang ini membuat dinamika lukisan itu semakin terasa. Misalnya ya, di bagian lautnya ini memiliki goresan yang berbeda dengan jika dibandingkan dengan yang ada di langit. Nah ini sekaligus akan memberikan karakter ya, karakter yang dinamis antara langit dan lautnya. Alhamdulillah ini Mbak Novi sudah hadir. Maaf telat habis ngajar ngaji ya. Alhamdulillah, masya Allah ya. Selamat mengajar ngaji Mbak Novi ya, karena mengajar ngaji itu jauh lebih penting dari apapun ya, karena menularkan ilmu mengaji itu tentu akan memiliki ini ya, kontribusi pahala yang terus menerus dapat dipanen ya. Apalagi kalau yang diajar anak-anak ya, anak-anak akan
apa akan dipakai ya ini. Baik, kita teruskan ya. Demikian juga Mbak Novi ya bisa membedakan ya goresan-goresan yang ada di ombaknya dengan yang ada di tanah. Nah, ini suatu modal visual yang kuat ya. Nah, sekarang eh, kita akan coba eh, melihat ini ya, mengkaitkan ini dengan konsep tadi ya, mengkaitkan ini dengan tadi deskripsi tentang lupa waktu. Tetapi sebelum ke sana, saya ingin membahas dulu ya persoalan-persoalan visual yang mungkin bisa apa lebih memperkuat suasana. Misalnya begini, sebelum kita ngomong tentang konsepnya ya, kan kalau kita membaca deskripsinya itu disebutkan di sini anak-anak lupa waktu bermain di pantai. Ini kalau kita lihat kan berarti lupa waktu kan senja gitu ya, senja sore hari ya, sore hari. Nah, namun kalau kita perhatikan bayangannya ini belum terlalu mencerminkan suasana sore hari. Ya kan? Kalau kita lihat bayangannya ini kan ya ini bayangan-bayangan ya jam-jam ya kisaran jam 3 belum ada lah. Jam 3 belum ada. Padahal ini kan matahari sudah hampir tenggelam kan. Sudah jam 5 lebih. Nah, mestinya bayangannya ini bisa panjang sekali dan itu bisa dramatis ya. Bisa dibuat dramatik gitu ya. Karena panjang-panjang jauh lebih panjang ketimbang tubuhnya. Nah, itu ketika kita mau membuat suasana sorenya lebih terasa. Nah, tetapi lebih dari itu ya, kita akan melihat tentang ini ya, lupa waktu ini. Dan saya akan memberikan keterangan tentang jenis-jenis objek piktorial atau objek yang bisa kita gali ya. Jenis-jenis objek yang bisa kita gali. Tapi nanti terakhir saya akan menyampaikan tentang strategi di dalam melukis ya. Strategi di dalam belajar melukis nanti terakhir itu ya. Tolong diingatkan. Pertama saya akan membahas dulu tentang sebenarnya objek piktorial atau objek acuan ya, objek yang diaju dengan objek piktorial. Objek itu kan ini sedang saya godok ya di dalam buku saya, di dalam buku yang sedang saya tulis. Ketika kita ngomong objek itu bisa ada di dalam 3 level ya, 3 level. Pertama adalah objek acuan atau sesuatu yang kita acu jadi model gitu ya. Misalnya ada apel, kita lukis apel ya. Apel yang kita lukis itu namanya objek acuan. Nah, terus ada objek mental yang dibayangkan sang seniman, tapi kita nggak akan terlalu mendalam dulu di objek mental ini. Langsung di objek piktorial, objek yang ada di dalam kanvas kita, ada di dalam support atau landasan kita, atau di dalam bidang lukis kita ya, di kertas kita. Nah, pertama itu adalah objek acuan yang sifatnya kasat mata. Objek acuan yang sifatnya kasat mata, bisa terindra. Contoh apa? Ya tadi apel misalnya, atau tas, atau sepatu, sandal, mobil. Kalau
karyanya Mbak Novi ini ya, langit, eh, eh, laut, pantai, orang. Nah, itu semua objek-objek yang kasat mata. Nah, ketika objek yang kasat mata mau kita lukis, maka ya tinggal kita lukis saja. Apel, ya. Apel, kita pengen lukis apel, ya udah kita keluarnya ya apel itu. Apel yang berwarna merah, yang bentuknya cenderung bulat itu ya, kita lukis begitu, apa adanya. Itu untuk objek yang sifatnya langsung kasat mata ya, langsung terindra oleh indera penglihatan. Nah, ada lagi objek yang sifatnya itu terindra tetapi tidak terindra oleh penglihatan, sehingga kalau kita mau menggambarkan, kita melihat efek yang ditimbulkan oleh objek itu pada ranah penglihatan kita. Contohnya apa? Contohnya adalah angin. Angin itu kan nggak bisa diindra oleh mata ya, tidak bisa dicerna oleh penglihatan. Nah, objek angin itu bisa dilihat adalah efek visual dari angin. Efek visual dari angin. Misalnya apa? Ketika angin berhembus, terus ada pohon yang bergerak ya, misalnya pohon kelapa yang sampai miring ya, bergerak, itu menunjukkan angin. Atau ada bendera yang berkibar-kibar ya, itu menunjukkan angin. Nah, berarti objek yang tidak kasat mata tetapi efeknya itu kasat mata. Objek yang terindra bukan dari indera penglihatan, tapi memiliki efek pada penglihatan. Itu yang kedua. Terus yang ketiga, objek emosional. Objek emosional ya, senang, sedih, benci, itu nggak bisa diindra. Senang itu seperti apa? Nggak bisa. Sedih, bergairah, itu nggak bisa diindra. Yang bisa diindra adalah efek dari rasa senang, efek dari rasa sedih yang ada pada ekspresi manusia, figur manusia, ekspresi wajah sedih, menangis misalnya. Itu kan menangis itu kan efek dari kesedihan. Nah, maka yang dilihat adalah efek dari emosi tadi. Efek dari emosi. Nah, ini semakin ke atas tingkatannya kan semakin susah ya. Tadi objek yang terindra biasa ya apel ya, udah ngukis apel gitu ya gampang. Kemudian efek terindra tapi bukan penglihatan, kita lihat efeknya ya, seperti angin. Nah, objek emosional itu berbeda lagi. Yang dilihat adalah gestur atau ekspresi dari emosi tadi. Terus yang keempat, itu yang paling susah, yang ini yang sedang dilukiskan oleh Mbak Novi. Nah, ini yang paling susah, yaitu objek sesuatu yang tidak punya genus. Genus itu jenisnya, nggak punya jenis. Kalau di filsafat itu kan, kalau kita mau mendefinisikan itu harus ada genusnya dan ada diferensiannya. Misalnya nanas, genusnya buah-buahan, diferensia atau pembedanya bersisik. Nanas adalah buah-buahan yang bersisik. Kalau punya genus seperti itu mudah. Misalnya apalagi sapi, genusnya binatang, bedanya besar, warnanya putih, bertanduk, misalnya gitu. Nah, kalau ada yang punya genus seperti itu lebih enak.
Nah, sekarang objek yang tidak punya genus itu contohnya adalah waktu. Nah, ini waktu. Waktu itu objek yang nggak punya genus. Sehingga waktu itu apa? Bukan buah, bukan binatang, nggak ada genusnya. Maka kita terus terang ini tema waktu itu tema yang paling susah, dan biasanya pelukis ketika melukiskan waktu itu melukis eh, objek-objek yang biasa untuk mengukur waktu ya. Objek yang biasa untuk mengukur waktu, misalnya jam ya. Kalau kita melihat misalnya lukisannya Salvador Dali itu The Persistence of Memory itu ya, yang jam meleleh, itu lukisan surrealisme, itu menyatakan waktu dengan jam. Kadang ada pelukis yang menggunakan kalender, ada juga yang dengan gerak ya. Waktu itu dengan gerak. Ada yang juga penggambaran muda dan tua, nah gitu. Nah, waktu itu digambarkan dengan sesuatu yang biasanya menyimbolkan tentang waktu itu sendiri ya kan. Selalu butuh sesuatu yang kasat mata kan, untuk melukis. Nah, kalau itu tidak ada, ya kita tidak bisa, atau lukisan itu tidak memiliki eh, tidak memiliki atau belum merepresentasikan tentang waktu. Nah, sekarang kita harus membedakan juga. Lukisan ini kita memang memiliki makna yang seperti itu atau dimakna-maknai. Nah, kalau dimakna-maknai semuanya bisa ya. Wah, ini dimakna-maknai sebagai persatuan ya, juga bisa. Dimakna-maknai sebagai semangat ya, bisa aja. Dimakna-maknai sebagai keberlimpahan air ya, bisa-bisa aja. Kalau dimakna-maknai itu, tapi kalau itu memang makna yang secara visual terkandung di sana, waktu ini, nah itu yang belum terasa. Belum terasa waktu. Karena waktu itu tadi objek yang paling susah. Terus bagaimana membuatnya? Nah, sekarang saya akan membedakan begini. Lukisan itu paling tidak ya, kalau kita lihat dari maknanya, itu ada dua jenis. Pertama adalah lukisan dengan makna yang literal, melukis apa adanya. Ini apa, lukis apa? Ya lukis anak-anak bermain di pantai, gitu saja. Apa artinya? Yang nggak ada artinya. Ya kalau ada ya itu cuma dimakna-maknai aja gitu. Tetapi bisa aja kita membuat agar lukisan ini memiliki makna tertentu ya, seperti lukisan Mbak Novi kemarin kan, dengan menyandingkan Masjid Nabawi dengan bunga yang ada di depan, itu akan memicu suatu ide tertentu tentang lukisan itu. Nah, kalau ini belum. Ini maknanya masih makna literal. Atau si spektator atau penonton itu melihat ini ya sudah, ini landscape ya, seascape, pemandangan laut itu dengan orang, begitu saja. Apakah ini lupa waktu atau tidak, nggak tahu. Kalau tak tahu itu hanya diberitahu ya, lewat judul, lewat deskripsi gitu. Yang memberitahu bukan visualnya. Nah, bagaimana agar ini tahu ya? Misalnya kita mengkombinasikan dua objek yang tidak biasa direlasikan ya pada kondisi normal. Ada dua domain objek yang dikomposisikan yang secara normal itu tidak terkomposisikan. Contoh misalnya
sekarang yang tenggelam ini itu bukan yang tenggelam ini bukan bukan matahari tapi jam. Nah, gitu kan. Yang tenggelam ini jam. Wah, itu langsung orang langsung punya kayak bayangan, wah ini eh, bukan makna literal ini. Literal itu apa adanya, bukan makna apa adanya, tetapi makna non literal atau makna konotatif ya. Makna denotasi itu kan yang makna apa adanya, makna konotasi itu makna yang tidak langsung. Misalnya kalau kita bilang matahari sedang terbit di ufuk timur, ya matahari itu apa adanya. Tetapi kalau kita mengatakan guru itu bagaikan matahari di sekolah ini, nah, matahari di situ ya, guru itu bagaikan matahari, itu kan udah bukan makna literal kan. Artinya guru itu bisa mencerahkan ya, bisa mencerahkan murid-murid. Nah, makna non literal itu dibentuk oleh, dalam lukisan ya, dibentuk oleh suatu komposisi yang dua domain objek yang berbeda. Misalnya jam itu ya tidak ada di langit dan tidak tenggelam. Tapi begitu jamnya tenggelam, ini mulai ada hubungannya dengan waktu. Nah, misalnya seperti itu ya. Jadi ada komposisi tertentu. Dan kalau kita mau membuat lebih dramatis lagi ya, misalnya jamnya di pinggir tenggelam, orang-orangnya di sini, terus bayangannya panjang kemari. Wah, itu akan semakin membangkitkan tentang makna, ya. Contohnya begini. Nah, misalnya ini ya, mataharinya di pojok, mataharinya jam, terus ini jatuh memanjang, misalnya ya. Nggak harus seperti itu tentu saja. Nah, makanya sekarang begini, ini yang sekarang menjadi penting. Nah, sekarang ini yang perlu dijawab oleh Mbak Novi ya. Mbak Novi nanti bisa menjawab, bisa mendiskusikan ya, mendiskusikan di live chat, monggo mendiskusikan di WA juga nggak apa-apa ya. Oke, sekarang ini di dalam belajar melukis itu paling tidak ada dua strategi. Pertama adalah strategi yang meluas, kita mempelajari semua, meluas, bentuknya, tekniknya, alatnya, teknik deformasinya misalnya, itu semua kita pelajari. Itu meluas ya, kita pelajari semua. Itu efektif untuk yang untuk awal-awal dan memang pengen mempelajari sebanyak mungkin apa yang ada di dalam seni lukis. Nah, ada strategi kedua, namanya strategi mendalam. Yang dipelajari bukan banyak material, bukan banyak bentuk, tetapi pilih yang paling disukai satu, tapi itu dieksplorasi terus ke dalam. Nah, contoh sekarang untuk Mbak Novi ya, Mbak Novi Rusdiana, kalau mau mempelajari dengan meluas ya, objeknya gonta-ganti ya. Kemarin masjid, sekarang pemandangan laut, besok apalagi, besok kalau perlu materialnya ganti ya, cat air, cat akrilik, cat minyak, pensil warna gitu. Ganti terus. Kanvas, kertas sudah digonta ganti terus. Ya memang karena pengen mempelajari
sebanyak mungkin material dan bentuk di dalam lukisannya. Sekarang bikin realistik, besok deformasi dengan stilisasi, besoknya lagi abstrak. Itu strategi meluas. Itu kalau pengen banyak hal yang bisa. Biasanya kalau di kampus formal ya kayak diisi ya mahasiswa semester 1, 2, 3 gitu diberi sebanyak mungkin ya, strategi meluas. Nah tapi bisa juga strategi mendalam. Nah ini nanti Mbak Novi ya bisa bisa dijawab langsung, bisa besok-besok ya, bisa direnungkan dulu. Itu pengen mendalam. Nah kalau pengen mendalam itu bisa didalami dua hal sekaligus. Pertama adalah hal visual, didalami ya, bentuknya, misalnya bentuknya realistik atau bentuknya, kalau ini kan cenderung realistik ya, bagus realistiknya. Kemarin masjid tadi, Masjid Nabawi dengan bunga itu juga teknisnya bagus ya. Boleh memilih dulu salah satu material ya, guas boleh, cat minyak boleh, cat akrilik boleh. Terus pilih satu tema tertentu. Nah, apa itu tema? Tema itu adalah hal dalam lingkup besar yang akan kita jadikan sebagai konsep lukisan. Tema ini lingkupnya luas. Misalnya, contoh aja ya, contoh yang gampang. Melukis tentang alat transportasi, melukis tentang buah-buahan. Nah, nanti di dalam tema itu ada topik-topik tertentu ya. Tema itu bahasa Inggrisnya subject matter. Topik itu konten. Kita sebut tema dan topik. Tema-tema tertentu mengambil salah satu tema yang memiliki banyak topik. Misalnya topik tentang kayak kemarin ya, masjid dan interaksinya dengan jamaah, masjid dan kerinduan jamaah, misalnya gitu. Itu tema besarnya. Topiknya macam-macam ya. Masjid Nabawi, kayak lukisannya Mbak Novi kemarin ya, Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, Masjid Dema'ah gitu kan, Masjid Istiqlal misalnya. Itu topik-topiknya. Nah, terus digambar dengan apa? Digambar dengan realistik misalnya. Oh, berarti sudah punya ini tema. Atau tema tentang, kalau yang sekarang ya, tema tentang lanskap misalnya, atau seascape, pemandangan laut. Ya, pengen pemandangan laut, nggak apa-apa, asalkan masih topiknya itu bisa luas gitu. Nanti kita akan bisa membuat banyak variasi. Nah, itu ditetapkan dulu ya Mbak Novi ya. Mau dengan strategi meluas tadi, banyak hal yang mau dicoba, atau strategi mendalam, satu yang mau ditekuni. Nah gitu ya. Nanti silahkan boleh dijawab sekarang, boleh nanti di WA, karena ini juga akan berpengaruh terhadap suggestion saya, terhadap saran-saran yang akan saya sampaikan. Oh, saya tahu ini Mbak Novi masih pengen eksplorasi bentuk. Nah, saya sarannya akan berbeda. Saya akan minta banyak mengeksplorasi. Mbak, coba besok sketsa, besok gambar bentuk, besok pakai cat air, besok pakai cat minyak, besok urbanscape, pemandangan kota, besok lagi
pemandangan alam semesta, macam-macam. Kalau kita mau seperti yang diisi ya, habis sketsa, habis itu nirmana, habis itu gambar bentuk, itu banyak sekali. Apakah seperti itu? Ya, nanti Mbak Novi bisa jawab ya, agar saya akan memberikan lebih tepat lagi saran-saran saya. Atau pengen mendalam. Kalau pengen mendalam, berarti saya akan mendampingi pada tema apa yang mau diambil. Tema apa yang mau diambil, topik apa yang mau dikembangkan, material apa yang mau ditekuni. Gitu. Jadi dua itu ya Mbak Novi ya. Saya saya tertarik sama lukisan realistis. Oke ya, sudah punya satu pilihan lukisan realistik ya, lukisan realistik itu udah bagus ya, pilihannya realistik. Jadi gini, kalau di dalam lukisan, di dalam diisi ya konsep itu kita ketika ngomong konsep itu ada pada 3 tataran ya. Konsep penciptaan, konsep perwujudan, dan konsep penyajian. Kita lupakan dulu penyajian. Penyajian itu bagaimana cara kita mendisplay. Besok kalau udah banyak kita diskusikan itu sama Mbak Novi. Kita ngomong dua ini. Konsep penciptaan sama konsep perwujudan. Konsep penciptaan adalah tema apa yang akan kita angkat ya. Tema apa yang kita angkat. Yang tema itu memiliki banyak topiknya. Topiknya apa saja. Terus konsep perwujudan, bagaimana mewujudkannya? Mewujudkannya realistik. Udah Mbak Novi sudah ketemu. Perwujudannya realistik, sudah dikunci kan. Nah, kita bisa memperdalam bentuk-bentuk realistik. Kita akan membahas tentang gelap terang, kita akan ngomong tentang karakter, kita akan ngomong tentang bentuknya ini bervolume tidak, lukisannya ini secara proporsional tepat atau tidak. Saya lihat Mbak Novi punya modal di sini ya, punya kekuatan bentuk realistik yang goresan-goresannya tidak benar-benar halus ya. Nah, ini kekuatannya ya. Coba kita perhatikan ya. Ini kekuatan Mbak Novi ya, realistik tetapi goresannya bukan goresan yang dengan teknik gradasi halftone yang benar-benar halus banget, enggak seperti itu ya. Realistiknya tetap mengandung kekuatan garis. Bentar, saya coba komparasi ya dengan karya Mbak Novi yang kemarin. Bagus ya. Kalau sudah punya pilihan begitu bagus ya. Nah ya, bentuknya realistik tetapi dibuat dengan goresan-goresan yang spontan ya, bagus ya. Itu model. Nah, sekarang pertanyaan saya satu lagi. Tidak harus sekarang ya, tidak harus sekarang. Kalau mau mendalami bentuk realistik sekarang, apakah Mbak Novi pengen sekedar mendalami bentuk realistik ya, hanya dalam tanda petik ya, sekedar itu juga nggak mudah, hanya sekedar bentuk realistik, yang penting belajar melukis realistik, atau Mbak Novi pengen memakai konsep tertentu ya di dalam lukisan realistik tersebut. Kalau kita lihat dua lukisan ini kan, Mbak Novi punya konsep-konsep tertentu kan. Nah, sekarang kalau pengen punya konsep tertentu di dalam lukisan realistik, maka apa konsepnya? Apa tema yang pengen diangkat? Apa tema yang pengen diangkat? Kalau kita bisa
memilih itu, kita bisa akan mendalami hal itu. Eh, kecuali tadi pengen realistik tapi eksplorasi semuanya, eksplorasi tapi mainnya di realistik. Udah nanti belajar bentuk ini bentuk itu ya, sebanyak mungkin bentuknya. Atau memang pengen memiliki satu tema tertentu. Jadi ini hubungannya sebenarnya dengan apa yang disebut sebagai personal style, gaya pribadi. Hubungannya dengan kalau dulu sering disebut sebagai ciri khas ya, ciri khas. Nah, ciri khas personal style atau gaya pribadi itu ditentukan oleh dua hal. Pertama adalah secara umum ya. Pertama adalah tadi konsep perwujudannya yaitu realistik, dan dua konsep penciptaannya. Apa yang mau dicipta? Nah, kalau misalnya ya kemarin peradaban Islam atau kerinduan terhadap masjid gitu. Terus sekarang aktivitas keluarga di alam, misalnya gitu ya. Atau landscape landscape misalnya, kalau tadi ya ditambah jam misalnya, landscape dengan kisah tertentu, misalnya seperti itu. Nah, ini jawabnya tidak mudah memang ya. Coba direnungkan dulu, coba direnungkan. Nah, jadi nanti Mbak Novi akan memperoleh personal style ya, ciri khas, memperoleh ciri khas tertentu. Oh, yang namanya Novi itu lukisannya tentang X, perwujudannya dengan Y, gitu ya, gitu ya. Perwujudannya tadi sudah dipilih, bentuk realistik. Apa yang mau dibuat? Realistik dengan ide-ide tertentu sangat mungkin, sangat bisa memberikan ide tertentu. Kalau tadi juga bisa milih kan, realistik yang literal pak, gitu. Oh berarti nggak perlu makna, realistik yang literal. Ngelukis apa? Ngelukis rumah ya udah, rumah apa adanya. Ngelukis pohon ya apa adanya. Ngelukis kondisi di masjid tempat mengajar anak-anak, ya apa adanya. Itu juga boleh, itu juga menjadi salah satu cara, modusnya. Nah sekarang tugas saya akan mencoba ya kayak pembimbingan TA ya, pembimbingan tugas akhir di isi gitu ya, akan mencoba melihat sebenarnya kemampuan keinginan mahasiswa itu kemana, lalu coba diarahkan pada apa yang dia inginkan, tetapi sekaligus tepat gitu ya, sekaligus tepat. Oke, itu kira-kira Mbak Novi ya. Nanti silahkan bisa japri saya ya, bisa voice note juga bisa, mau ngomong. Kalau sekarang ini mau telepon juga nggak apa-apa. Sekarang mau telepon gitu, sekaligus langsung interaksi nggak apa-apa ya. Di live chat boleh, di WA boleh, mau langsung telepon juga boleh. Gitu ya, saya tunggu Mbak Novi. Kalau dari visual ya, dari ide ini masih biasa ya. Visual, keberanian warna tadi ya, keberanian goresan. Kalau bentuknya masih biasa ya, masih terutama bentuk orang-orangnya ini masih belum menunjukkan ke
eh, bentuk yang apa, yang benar-benar tepat gitu. Benar-benar tepat, misalnya ya, dari proporsinya meskipun kecil kan, ini kan eh, belum terasa ya, belum terasa. Misalnya ini kok cilik banget, pen apa, pendek dengan kepala yang sama kan, terasa cilik pendek ya. Nah misalnya gitu ya, meskipun bentuknya goresannya spontan gitu, kalau terasa anatominya itu akan terasa enak ya. Oke, tapi warnanya oke, bagus, eh, goresannya juga oke. Oke, rekan-rekan, terima kasih ya sudah mengikuti kelas kuliah Sinlingis Advance di kampus Sinlingis Painting Explorer. Saya tunggu ya karya-karyanya Mbak Novi. Karya selanjutnya saya tunggu, silahkan dieksplorasi lebih lanjut. Eh, Sampai ketemu pekan depan. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.